Ya, bagaimana pihak pemerintah Provinsi Jawa Timur mengantisipasi makin meluasnya produk telur yang diduga mengandung racun dioksin agar tidak dikonsumsi secara massal. Sudah bergabung bersama kami Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Bu Hovifah, apa kabar? Selamat siang. Ya, baik, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, yang resah ini bukan hanya warga di Sidoarjo khususnya atau Jawa Timur, tetapi di Jakarta ini sudah menjadi perbincangan. Kekhawatiran kalau telur ayam yang dikonsumsi ini mengandung dioksin karena temuan di Sidoarjo. Bagaimana sebenarnya, Ibu? Saya ingin memastikan bahwa ini tidak akan masuk pasar komersial. Karena ini bukan pada proses ayam yang dikandangkan secara komersial. Jawa Timur ini supplier telur ayam terbesar di Indonesia. 29% telur ayam di Indonesia diproduksi oleh peternak petelur di Jawa Timur. Total itu ada 1,5 juta ton lebih. Persisnya ada 543 ribu ton, setara dengan 8,2 miliar telur, 8,2 butir telur. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa seluruh proses peternakan telur, jadi ayam petelur, event itu adalah peternakan rakyat, maka saya ingin memastikan bahwa mereka sudah melalui good farming practices. Ini yang saya sampaikan adalah telur dari ayam ras. Nah, ada ayam yang tidak dikandangkan. Ayam yang tidak dikandangkan, mereka mencari makan dengan membiarkan mereka mencari makan sendiri. Se-Jawa Timur kira-kira 3,7%. Se-Jawa Timur. Dari yang 3,7% ada di... Bukan. Jadi ini adalah ayam yang dilepas oleh pemiliknya, kemudian mereka mencari makan sendiri yang ada di Tropodo. Itulah yang diteliti. Jadi sudah dipastikan kalau ayam ternak yang dikandangkan itu aman, Ibu ya? Aman, saya ingin memastikan aman karena kemarin pun kami langsung datang ke kandang peternakan ayam petelur milik ternak rakyat. Semuanya tetap pada proses standar good farming practices. Ada proses vaksinasi pada 5 hari pertama, vaksinasi pada 6 minggu pertama dan seterusnya. Bahkan mereka menyampaikan supaya pada jenis vaksin tertentu mereka ingin disuplai dari APBD provinsi. Artinya bahwa proses untuk pengambilan sampel dari telur dan daging itu secara reguler tiap bulan juga dilakukan oleh Dinas Peternakan Pemprov Jawa Timur. Nah, kasus Tropodo, kami ingin menyampaikan bahwa sejak Juli yang lalu kami sudah mengkomunikasikan. Jadi apakah kaitan dengan masyarakat setempat, apakah kaitan dengan sekarang industri tahunya, kaitan dengan Dinas Perindak Kabupaten Sidoarjo, kami juga sampai kepada Mojokerto Kabupaten, kami menyampaikan beberapa hal yang waktu itu dari KLHK sudah turun. Bahkan kami juga sudah membawa ini pada rapat yang dikoordinasi oleh Kemenko Maritim. Artinya kami sudah melakukan tahap-tahapan sampai kemudian kami juga menyampaikan kepada GM Pertamina Jawa Timur dan Bali Nusra supaya opsi untuk menjadikan bahan bakar dari sampah plastik itu bisa dikonversi misalnya dari CNG atau dari LPG yang sementara bisa disubsidi secara bertahap oleh GM Pertamina. Iya, karena Bu Hovifah, mohon maaf saya potong. Karena kalau dari pertemuan dari Ekoton, ada LSM Indonesia Nexus 3 dan Arnica Association ini menyebut bahwa di Tropodo ini atau di Sidoarjo ini menjadi salah satu tempat buangan atau tujuan limbah plastik impor. Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengetahui tidak hal ini?
Jadi sebetulnya bukan limbah plastik import karena pasti akan dilarang. Import plastik, import sampah plastik itu pasti dilarang. Nah, kami pun sudah menyampaikan ini dan kami sudah bawa ke Rakor Menko Maritim. Kami turun ke lapangan, kami menyampaikan apakah kepada PLT Bupati Mojokerto ataukah Bupati Sidoarjo untuk bisa memberikan konversi dari sumber income yang sementara ini mereka dapatkan dari sampah plastik yang masuk di dalam gulungan sampah yang diimport untuk bahan baku kertas. Jadi saya ingin menyampaikan selain pulp maka bahan baku kertas adalah dari sampah kertas. Tapi di antara gulungan sampah kertas itu juga ditemukan sampah plastik. Inilah yang menjadi problem. Sebetulnya kami membahas ini dengan Kementerian KLHK dan seterusnya, dan bahkan waktu itu mungkin Mas Wahyu bisa melihat ada banyak kontainer yang kemudian dikembalikan, termasuk dalamnya adalah dari Tanjung Perak. Ya, baik. Jadi ini adalah format-format yang sebetulnya secara terus-menerus kita lakukan. Sampai kepada tahap misalnya kita sedang mengkonversi kemungkinan ya bahan baku ini dengan minta sementara subsidi dari Pertamina supaya IKM tahu ini tetap jalan dan mereka bisa mendapatkan bahan bakar yang tersubstitusi sehingga kemudian produknya sehat, lingkungannya sehat. Ya, yang jelas bagaimana kemudian memastikan, karena itu kan tentu butuh proses, tetapi ini warga sudah terlanjur resah. Bagaimana memastikan agar konsumen ini juga bisa nyaman, tenang ketika ingin mengonsumsi telur ayam, termasuk mungkin tahu juga yang ada di sekitar wilayah Jawa Timur? Baik, karena ini bukan telur yang diproduksi secara komersial. Kalau telur yang diproduksi secara komersial, pasti semuanya ada traynya. Jadi sudah ada tempat-tempat telur, kemudian mereka di dalam satu distributor perusahaan distributor telur, biasanya ada pengusaha-pengusaha besar telur dan seterusnya. Saya ingin menyampaikan bahwa 8,2 miliar butir telur yang diproduksi oleh peternak ayam petelur Jawa Timur. Jadi ini yang dipackage secara komersial melalui proses distribusi secara komersial. Jadi saya mohon kita membedakan karena ini tidak masuk pada pasar komersial. Ini adalah telur yang dihasilkan oleh ayam kampung atau ayam buras yang kebetulan tidak dikandangkan. Jadi saya menyampaikan ayam buras atau ayam kampung yang belum dikandangkan di Jawa Timur itu 3,7%. Kita sedang mengkomunikasikan supaya semua ayam yang menghasilkan telur itu dikandangkan sehingga semua akan termonitor vaksinasinya dan seterusnya. Baik, dan ini juga tentunya ada sosialisasi informasi yang tepat terutama bagi para peternak agar tidak memanfaatkan sampah atau apapun itu yang bisa membahayakan konsumen tentunya. Baik, terima kasih Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa atas waktunya di Metro Siang. Ya, bagaimana pihak pemerintah Provinsi Jawa Timur mengantisipasi makin meluasnya produk telur yang diduga mengandung racun dioksin agar tidak dikonsumsi secara massal. Sudah bergabung bersama kami Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Bu Hovifah, apa kabar? Selamat siang. Ya, baik, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, yang resah ini bukan hanya warga di Sidoarjo khususnya atau Jawa Timur, tetapi di Jakarta ini sudah menjadi perbincangan. Kekhawatiran kalau telur ayam yang dikonsumsi ini mengandung dioksin karena temuan di Sidoarjo. Bagaimana sebenarnya, Ibu? Saya ingin memastikan bahwa ini tidak akan masuk pasar komersial. Karena ini bukan pada proses ayam yang dikandangkan secara komersial. Jawa Timur ini supplier telur ayam terbesar di Indonesia. 29% telur ayam di Indonesia diproduksi oleh peternak ayam petelur di Jawa Timur. Total itu ada 500 juta ton lebih. Persisnya ada 543 ribu ton setara dengan 8,2 miliar telur.
8,2 butir telur. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa seluruh proses peternakan telur, jadi ayam petelur, even itu